Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Direktur RSUD Muhammad Nur, pengurus takmir Masjid Ar-Rasyid RSUD Muhammad Nur, dan para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, as-saimin, as-saimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-7, tapi mungkin ada sebagian yang ke-8, yang hari ini kita sama-sama melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita dan ibadah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah, Bapak Ibu rahimakumullah, ayo niati dengan niat i'tikaf sambil tadabbur Al-Qur'an di bulan yang disebut-sebut sebagai Syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quranul Karim. Amin. Pada siang ini kita akan bersama-sama mempelajari, mengkaji Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Mestinya ini disampaikan di awal ya. Cuma awal Ramadan kita libur ya, libur bersama. Jadi khawatir tidak ada orang. Ayatnya insya Allah sangat terkenal ya, artinya karena sudah sering dibaca. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Sadaqallahul Adzim. Para jamaah, ayat ini berbicara tentang kewajiban puasa Ramadan. Ayat ini diawali dengan satu panggilan penuh hormat dari Allah, yaitu dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ini satu panggilan penuh kemesraan, penuh penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, dengan dipanggil wahai orang-orang yang beriman. Ketika ada panggilan begini, maka setiap diri kita yang merasa beriman mestinya harus tergerak hatinya, merespon. Ada apa? Nah, jadi karena dipanggil oleh Allah, maka kita segera respon. Artinya kita siap menerima apa yang akan disampaikan oleh Allah setelah panggilan itu. Ada beberapa hal yang penting untuk kita pahami, kita resapi, atau ini menjadi pesan atau kesan setidaknya dari panggilan wahai orang-orang yang beriman. Ini banyak sekali dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah. Yang pertama, sungguhnya Allah ingin mendidik kita dengan cara Allah memanggil kita manusia ini dengan panggilan yang penuh hormat, menyebutkan sifat-sifat mulia dalam diri manusia. Artinya Allah ingin mengajari kita, kalau memanggil orang lain, panggillah dengan panggilan penuh penghormatan.
Karena itu akan menyebabkan panggilan kita akan efektif. Orang lain akan merespon, menanggapi panggilan kita. Panggillah orang lain dengan sifat-sifat yang mulia yang terdapat dalam diri orang itu. Karena Allah mengajari dengan memanggil kita dengan panggilan penuh hormat, ya ayyuhalladzina amanu. Satu. Yang kedua, kalau ada panggilan seperti ini yang dipanggil iman kita, maka setelah panggilan ini akan ada taklif, beban dari Allah, baik berupa perintah atau larangan Allah kepada kita, di mana beban itu akan dapat diterima dengan baik kalau yang menerima iman kita. Jadi ada satu ungkapan yang luar biasa ya. Jadi kata Syekh Asy-Sya'rawi dalam kitabnya Tafsir Asy-Sya'rawi, beliau menyatakan bahwa panggilan ya ayyuhalladzina amanu seakan-akan Allah memanggil kita dengan ungkapan ya man amantum bi wa ahbabtumuni laqad katabtu alaikumusya. Ketika dipanggil iman, seakan-akan Allah akan mengatakan begini, wahai orang-orang yang kalian mengimani aku dan kalian mencintai aku. Kemudian Allah lanjutkan dengan apa titahnya, laqad katabtu alaikum as-siyam. Sungguh aku mewajibkan atas kalian berpuasa. Kenapa demikian? Ini satu di antara hikmahnya ya. Mari kita terima wajibnya puasa ini dengan iman kita. Nah, itu. Apalagi sampai makom mahabbah. Saya sering sampaikan ini. Iman kita sampai makom mahabbah, maka apapun yang diperintahkan oleh Allah itu meskipun berat akan terasa lebih ringan bahkan menyenangkan. Kalau sudah sampai tingkatan mahabbah, cinta Allah, maka apapun yang diperintahkan oleh Allah itu akan menjadikan kita senang, suka, karena yang memerintahkan yang kita cintai. Puasa ini berat, tapi karena yang memerintahkan zat yang kita cintai, maka akan menjadi lebih ringan, bahkan bisa jadi menyenangkan. Saya sering katakan, cubitan itu sakit, tapi kalau yang mencubit sang kekasih, maka cubitan itu menjadi cubitan yang penuh dengan kemesraan. Tidak terasa sakit tetap, tapi akan terasa indah ya, terasa nyaman. Karena yang mencubit sang kekasih. Kemudian pesan lain dari ungkapan ya ayyuhalladzina amanu ini, kalau memang puasa ini diwajibkan oleh Allah diawali dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, artinya puasa ini dasari dengan iman. Kewajiban puasa kita laksanakan didasari dengan iman. Ini senada dengan sabda Nabi, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Didasari iman. Artinya apa? Orang yang beriman itu ketika diperintahkan itu motivasinya hanya satu. Bagaimana ia mendapatkan ridho dari Allah. Itu motivasinya. Tidak ada motivasi untung rugi. Itu orang beriman. Jadi yang penting pengabdian. Pengabdian. Semakin banyak ia melakukan pengabdian, maka semakin puas dirinya. Coba ayo bandingkan, kita reka-reka, ini mumpung Ramadan. Apa bedanya orang yang berpuasa dengan orang yang kelaparan? Orang puasa dengan yang kelaparan. Orang puasa dan orang yang kelaparan sama-sama lapar. Sama laparnya. Sama-sama haus. Tapi yang membedakan orang yang berpuasa ketika yang terungkap adalah syukur kepada Allah. Alhamdulillah hari ini sudah bisa
menjalankan kewajiban ibadah puasa. Sementara yang kelaparan, apa yang muncul? Keluh kesah. Keluh kesah. Jadi merasa dirinya ini apes. Bukan syukur. Makanya Nabi itu sering mengajarkan kalau lagi pagi-pagi tidak ada makanan untuk sarapan, langsung niat puasa. Puasa sunnah tentunya. Kalau puasa Ramadan, niatnya wajib diinapkan, harus malam hari. Gitu. Agar yang muncul adalah syukur, karena laparnya itu bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah. Sementara orang kelaparan, ya, itu justru berkeluh kesah. Dia cari kemana-kemana tidak dapat, nggak ada orang yang bantu dia kasih makan. Yang terjadi keluh kesah. Tak nisr Allah kakku, kan gitu kan? Itu perbedaan orang yang kelaparan dengan orang yang berpuasa. Kenapa orang puasa itu muncul alhamdulillah padahal sama-sama lapar? Karena motivasinya adalah iman, ibadah. Ketika ibadah dilakukan orang mukmin, itu adalah kepuasannya ketika ia bisa mengharapkan, ketika ia bisa melaksanakan kewajiban itu, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ayo niati. Lapar nggak kira-kira panjenengan? Yang biasa sekarang alhamdulillah dingin gitu. Sedikit membantu gitu. Sedikit membantu. Apalagi di masjid ini. Tidak terlalu haus gitu. Hal ketiga yang penting, ketika Allah memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sesungguhnya Allah juga ingin memberikan satu sindiran halus untuk kita. Benarkah? Kita harus menyadari itu, harus merasa introspeksi diri. Diri ini dipanggil dengan penuh hormat orang yang beriman, tapi jangan-jangan diri ini tidak beriman. Kan gitu. Panjenengan mungkin ada panggil orang, wahai Bapak Ibu yang dermawan. Nah, hati-hati itu. Nanti ada edaran kotak berjalan enggak nyumbang. Ya. Jangan langsung bangga dipanggil wahai Bapak Ibu yang dermawan gitu kan. Itu introspeksi juga, jangan-jangan kita tidak termasuk panggilan itu. Introspeksi. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 136. Ini satu-satunya dalam Al-Qur'an yang ada begini. Allah menyatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Perhatikan pernyataan Allah. Ya ayyuhalladzina aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Nah, coba ini. Ini satu ayat ini, yang lain tidak dikaitkan ini. Ini hanya ada satu ayat ini. Yang lain langsung Allah ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini ada. Ini pesan-pesan pentingnya. Ketika dipanggil dengan ya alladzina amanu, Allah perintahkan kita dengan perintah aminu. Berimanlah kalian. Kira-kira apa yang sungguhnya ingin disampaikan Allah? Artinya ketika dipanggil ya alladzina amanu, boleh jadi diri kita ini iman kita belum benar. Maka Allah perintahkan dengan aminu. Berimanlah kalian. Boleh jadi iman kita belum benar. Engkau memang mengaku orang yang beriman kata Allah, tapi imanmu belum benar. Sehingga Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi, terus wa rasulihi, dan rasulnya, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulina, Al-Qur'an yang turunkan pada Rasul Muhammad itu, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan Al-Qur'an yang turun sebelumnya. Dan kitab yang turun sebelumnya. Jadi iman kita belum benar. Kita beriman pada Allah, kita belum tahu sifat yang wajib bagi Allah semisal. Hafal enggak sifat yang wajib bagi Allah? Ada berapa? Ada 20 kan ya? Ada 20. Itu yang wajib.
Sifat Allah banyak. Sifat yang maha itu semuanya melekat pada diri Allah. Tapi yang wajib kita kenali itu ada 20. Mungkin kita bisa baca yang 20, tapi kita paham nggak sifat-sifat itu? Nah, gitu. Makanya harus terus belajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Terus belajar. Atau kemungkinan yang kedua yang terjadi, kenapa Allah masih memerintahkan kita dengan berimanlah, padahal kita dipanggil dengan wahai orang-orang yang berimanlah. Atau yang mungkin yang kedua, iman kita mungkin sudah benar, ya meskipun kita tidak mungkin mengaku benar kan gitu ya, artinya tidak mungkin sempurna. Boleh jadi diri kita sudah benar beriman, tapi pola hidup kita tidak mencerminkan pola hidup orang yang beriman. Gitu. Mengaku beriman tapi hidupnya kok kayak gitu. Mengaku muslim hidupnya kok kayak gitu. Orang beriman itu disebut mukmin. Apa mukmin itu? Kalau luatannya, etimologinya itu artinya membuat aman. Membuat aman, mukmin itu. Jadi kalau ada seorang mukmin bikin masalah, itu berarti belum mukmin dia. Belum mukmin. Mukmin itu membuat aman. Kalau amin sekedar orang yang aman. Kalau mukmin membuat aman. Kita ini mukmin. Agar kita bukan sekedar aman tapi membuat aman, membuat damai. Itulah seorang mukmin. Ya, sehingga Allah pantas menyatakan ya alladzina amanu aminu. Nah, ini. Nanti dibaca Quran surah An-Nisa ayat 136 kalau tidak salah. Baik, itu catatan penting soal panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Paham? Paham ya? Nah, baik. Yang kedua, di ayat ini ada kata kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Perhatikan redaksinya. Ini maaf kajian tafsir ya, bukan ceramah umum puasa ya. Sebenarnya ada kiai insyaallah mungkin hari Rabu insyaallah. Kemarin beliau berhalangan karena terjebak banjir. Ada kata-kata begini. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba, sebagaimana diwajibkan. Kira-kira siapa yang mewajibkan ini? Tentu Allah gitu ya. Cuma tidak disebutkan di sini. Bukan kataballahu alaikum atau katabtu alaikum, saya wajibkan atas kalian, tidak. Diwajibkan atas kalian. Tolong ini redaksi yang sangat indah dari Al-Qur'an. Apa sih pesan yang ingin disampaikan oleh Allah? Sesungguhnya puasa itu kebutuhan. Allah tidak perlu menyebutkan dirinya yang mewajibkan. Kenapa? Meskipun andaikan pun Allah tidak mewajibkan puasa, manusia itu akan puasa. Sehingga Allah pantas menyatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian. Artinya mulai zaman Nabiullah Adam sudah ada puasa itu. Sudah ada puasa. Nabi Nuh ini disebut-sebut sebagai orang yang pertama kali berpuasa Asyura. Ketika lepas dari selamat dari banjir besar ya. Dia besar. Puasa Asyura. Jangankan manusia, hewan pun berpuasa kan begitu kan? Ulat berpuasa, akhirnya jadi kupu-kupu. Ulat yang asalnya menjijikkan berpuasa dia, jadi kupu-kupu. Nabi Musa berpuasa dia 40 hari, dapat Taurat. Bahkan ada yang menyatakan sungguhnya puasa kita ini sungguhnya sama dengan puasa yang diwajibkan kepada
agama Kristen. Agama Kristen. Cuma tradisi dulu agama Kristen itu menyambung wisol. Puasa wisol. Artinya habis buka, buka puasa maghrib, jadi ya, setelah buka puasa tidak boleh makan lagi, termasuk tidak boleh ngumpul dengan istri. Maksudnya bukan ngumpul biasa, ngumpul khusus. Gitu ya. Ini bikin berat, makanya Al-Quran pada ayat-ayat berikutnya kan, ukhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum. Kalau ikut tradisi orang Kristen, orang Nasrani, itu habis buka langsung puasa lagi. Gitu. Habis buka langsung puasa lagi. Berat gitu. Pertama urusan itu ya. Berat itu. Langsung untuk Islam ukhilla lakum lailatas siyam arrafasu. Kalau malam boleh dong menyentuh istri boleh. Siang yang enggak boleh. Makanya bapak enggak usah pulang ya, makan juga tidak. Nanti pulang ke rumah ketemu istri bingung gitu kan. Di sini aja itikaf, sambil nanti nunggu waktu masuk lagi. Jadi satu hal penting itu. Kenapa Allah itu menggunakan kata kutiba? Tidak langsung katabtu, saya mewajibkan alaikum atas kalian. Tapi kutiba diwajibkan. Seakan-akan ini Allah bukan Allah, padahal ini memang Allah. Cuma ada hal penting yang sebenarnya Allah, bahwa sungguhnya andaikan pun Allah tidak mewajibkan puasa, manusia juga akan melakukan puasa. Akan apalagi zaman sekarang ya, di dunia medis ini, di dunia medis ini puasa ini kadang menjadi satu terapi kan, satu terapi tertentu wajib puasa kan. Artinya kadang kalau dokter yang merintahkan puasa kadang lebih manjur dibandingkan perintah Allah kan begitu ya. Soal nyawa ini, kalau dokter puasa tidak boleh makan, puasa dia. Artinya puasa ini kebutuhan sungguhnya. Ini maaf ya, ini penting. Ini balagh Al-Qur'an, sastra Al-Qur'an. Kutiba ala, bukan katabtu alaikum. Ini sebenarnya kebutuhan kita. Cuma ketika tidak ada instrumen perintah, itu kadang kita suka-suka kan begitu kan. Suka-suka gitu ya. Jadi memang tetap dalam prinsip tasyri' fil Islam itu ada at-tadrij fi takalifil ahkam, ada pentahapan hukum jelas tetap ada. Jadi memang di awal-awal ini puasa ini, kewajiban puasa ini turun di ayat ini turun di bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah, kewajiban puasa. Cuma sebelumnya Nabi sudah biasa puasa. Dan ini juga mengindikasikan puasa-puasa yang dilakukan oleh umat sebelumnya. Yang biasa dilakukan Nabi itu adalah puasa Yaumul Bidi. Jadi Ayyamul Bidi, hari-hari putih. Hari-hari putih itu maksudnya tanggal 13, 14, 15. Jadi ketika bulan lagi purnama. Kemudian Yaumul Asyura, itu sudah biasa dilakukan Nabi. Sebelum datangnya kewajiban puasa Ramadan ini. Ini para hampir semua mukharijul hadis, masuk Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, itu meriwayatkan hadis an Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Asyura yusamu qablu Ramadan. Ya, qabla Ramadan. Jadi Yaumul Asyura itu hari yang dijadikan sebagai hari puasa sebelum datangnya bulan kewajiban puasa Ramadan. Falamma nazala Ramadan kana man syaa sama wa man syaa aftara. Ketika sudah ada kewajiban puasa Ramadan, maka orang itu boleh, yang suka, yang mau dia puasa, yang mau iftar, yang enggak mau puasa ya enggak apa-apa. Artinya ya puasa Asyura menjadi puasa sunnah. Bahkan Nabi juga menyinggung tentang puasa Daud ya. Puasa Daud. Jadi artinya
afdalus shaumi shaumu akhi Daud kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Jadi kata Nabi, kalau memang orang itu senang puasa, itu jangan wisol, jangan nyambung terus tiada hari tanpa puasa. Paling banter itu puasanya Daud. Kata Nabi, paling utamanya puasanya saudaraku Daud. 1 hari puasa, 1 hari iftar, 1 hari berbuka, 1 hari enggak makan. Jadi memang ada beberapa tradisi puasa yang sama, tapi para ulama satu kata tentang bahwa umat terdahulu itu juga diwajibkan berpuasa. Nah, cuma berbeda pendapat apakah puasanya itu sama dengan puasa kita, kaifiahnya atau tidak, itu para mufassir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kaifiahnya sama, ada yang mengatakan berbeda. Bahkan ada satu ungkapan yang menarik sesungguhnya ya. Ini Siti Maryam itu pernah bernadar ya, faquli inni nadartu lirrahmani shaman falan ukallimal yauma insiya. Jadi bernadar dalam bahasa ayat ini untuk berpuasa, tapi puasanya apa? Falan ukallimal yauma insiya. Saya tidak mau berbicara dengan hari ini dengan manusia. Artinya puasa apa itu? Puasa bisu. Apa salah Jawanya itu? Kalau puasa bisu artinya tidak mau bicara. Kira-kira enak enggak kalau puasa kita ini puasa bisu? Gak enak ya, gak enak. Berat apalagi perempuan. Perempuan ini ada berapa ya? Saya pernah dapat informasi. Perempuan ini sehari semalam kalau tidak salah itu berapa? 16.000 ya. 16.000 kata berbicara. Perempuan itu. Kalau laki-laki itu 7.000 apa 5.000 ya. Ada statement begitu. Ini yang bernadar puasa tidak bicara Siti Maryam, perempuan. Lo berat lo, apalagi itu perempuan. Laki-laki aja berat. Makanya kalau ibu-ibu penjenengan punya istri agak cerewet, ya wajar. Bende lakar reng bini jangan dimarahi. Itu wajar karena perempuan itu. Kalau ada perempuan istri yang tidak cerewet, perlu dipertanyakan, bean bini apa laki ya. Perlu ditanyakan itu. Jadi kalau ibu-ibu bicara sama suaminya enggak dijawab paling ya wajar. Suami itu memang enggak biasa banyak omong gitu loh. Sudah saatnya dipahami saja. Langsung perlu dibuat statement. Beending laki ongku kak, gitu ya. Artinya karena jarang bicara, sedikit bicara, beending laki ongku kak. Suami beneran, laki-laki beneran. Baik, jadi ala kulli hal memang tidak banyak informasi tentang bagaimana kewajiban puasa umat terdahulu, tapi yang sampai pada kita dan itu dijalankan Rasul yang pertama Yaumul Asyura. Kemudian al-ayyamul bidhi, al-ayyamul bidhi, 3 hari putih, maksudnya 13, 14, 15. Itu yang sampai pada kita termasuk adalah puasa Daud. Daud itu juga ini yang disebut dengan syariat terdahulu kemudian menjadi syariat Nabi Muhammad SAW. Sebelum puasa Ramadan diwajibkan, ini menjadi puasa yang juga diwajibkan. Yaumul Asyura, dinyatakan juga ayyamul bidhi ini juga diwajibkan. Tapi yang sepakat para ulama dulunya diwajibkan berpuasa tanggal 10 Asyura atau 10 Muharram. Baik, itu. Kemudian lanjutan ayatnya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Apa takwa itu? Takwa itu dari kata waqayaqi wiqayah, artinya menjaga. Menjaga dari apa? Tentu menjaga dari batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menyebut itu, misalkan
tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Al-Baqarah ayat 29. Tilka hududullah, itulah batas-batas yang ditentukan oleh Allah, fala ta'taduha, maka jangan sampai kalian melampauinya. Wa may yata'adda hududallah, dan barang siapa yang melampaui batas Allah itu, fa ulaika humudz zalimun, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Orang yang zalim. Orang zalim itu artinya orang yang mau diberi yang baik, yang enak, yang bagus, menyelamatkan enggak mau. Itu zalim itu. Dikasih yang bagus enggak mau. Itu zalim. Baik. Kalau secara syar'i ya sering diartikan dengan al-imtisal li awamirillah wal ijtinabu binawahihi. Jadi takwa itu mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan. Bisakah puasa ini membentuk pribadi muttaqi? Itu ya. Coba kita uji ya. Dalam Al-Quran itu setidaknya ada dua rangkaian ayat yang menggambarkan pribadi muttaqin. Yang pertama pada awal Quran surah Al-Baqarah. Jadi hudal lil muttaqin, rinciannya alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang bertakwa itu yang iman pada yang ghaib, wa yuqimunas shalah, mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, berinfak dari rezeki yang diberikan oleh Allah. 3. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, beriman pada Al-Qur'an. Yang keempat wa ma unzila min qablika, artinya beriman pada kitab sebelum Al-Qur'an. Yang 5. Yang sifat yang keenam wabil akhirati hum yuqinun. Ini pribadi muttaqin pada awal surah Al-Baqarah. Kalau di Ali Imran beda. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bermuttaqin itu orang yang berinfak ya, baik dia dalam keadaan lapang, banyak uang, banyak rezeki, wad dharra, atau kesulitan. Ini. Kemudian wal kadhiminal waidha, orang yang mampu mengendalikan amarah. Wal 'afina 'anil nas, orang yang mampu memberikan maaf pada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka orang-orang yang berbuat baik. Kalau kita lihat Bapak Ibu, pada awal surah Al-Baqarah itu pribadi muttaqin itu lebih banyak mengedepankan kesolehan individual, hubungannya dengan Allah. Pada surah Ali Imran ini itu lebih banyak mengedepankan hubungannya dengan sesama atau kesolehan sosial. Di antara banyak ibadah dari Allah itu yang bisa menggabungkan dua bentuk ketakwaan ini hanyalah puasa. Panjenengan ayo hayati. Puasa itu adalah ibadah sirriyah. Seandainya kita nggak mau puasa bisa kok. Panjenengan pura-pura lemes gampang. Nggak mau puasa bisa. Masuk nyelinap ke kamar sebentar makan minum bisa. Tapi kenapa tidak dilakukan? Karena kita tahu bahwa orang lain boleh jadi tidak tahu, tapi Allah tahu. Ini hubungannya pilihan individual namanya. Kita taat pada Allah. Itu konten dari pribadi muttaqin di awal surah Al-Baqarah. Cuma di surah Ali Imran itu lebih mengedepankan adalah hubungan dengan sesama, kesolehan sosial. Alladzina yunfikuna fis sarra'i infaq wal kadhiminal waidha, menahan amarah. Kalau kamu dicaci, dicela, katakan saya lagi puasa, gitu kan? Wal 'afina, memberikan maaf. Meminta maaf berat, tapi yang paling berat memberikan maaf. Itu. Ini soal hubungan sesama. Nah, puasa ini mengajarkan itu. Mengendalikan diri, menahan amarah, ucapan jangan sampai yang balas orang, kemudian mau berbagi,
itu puasa. Yang lain tidak. Mohon maaf, bukan tidak ada sama sekali, tapi lebih berat. Puasa, sholat lebih berat kepada kesalehan individual. Kalau zakat kebalikannya, lebih pada kesolehan sosial. Puasa menggabungkan dua bentuk kesolehan, soleh individual, soleh sosial. Maka pantas Allah menyatakan la'allakum tattaqun. Jam berapa ini? Masih lanjut gimana? Lagi ya. Saya akan singkat. Ayyaman ma'dudat. Ini cara Al-Qur'an untuk membuat kita menjadi tidak terbebani. Puasa itu meskipun diwajibkan oleh Allah, tapi kok selamanya puasa, hanya beberapa hari. Nah, gitu loh. Secara psikologis kita menjadi lebih ringan. Ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari. Kemudian itu ayatnya, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka barang siapa ada di antara kalian sakit atau lagi bepergian, maka hitungan puasanya bisa dilakukan di lain hari. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang melaksanakan puasa tapi berat dia melakukannya, dia bisa menggantinya dengan bayar fidyah dengan cara memberikan makan orang miskin. Ayat ini adalah rukhsah. Untuk puasa, rukhsahnya bentuknya dua. Ini insyaallah kalau di kajian-kajian ini sering. Khusus puasa ini bentuk rukhsahnya dua, keringanan Allah dua. Yang pertama bentuknya mengganti di lain waktu. Melaksanakan kewajiban puasa di lain waktu. Ketika Ramadan lagi sakit, dia nggak mampu puasa, nanti di lain waktu. Atau lagi bepergian, memenuhi syarat bepergian, ya syarat bepergian itu minimal 2, 1 jarak tempuhnya, kalau zaman sekarang mungkin sekitar 90 km, dan niat safarnya itu tidak untuk yang maksiat, yang mubah saja, yang mubah, apalagi yang disunahkan silaturahim atau cari nafkah, yang mubah. Kalau niatnya mencuri, meskipun jauh, nggak boleh kemudian saya bisa tidak puasa, gitu kan, nggak bisa. Jadi dua niatnya. Ini anak fikih nanti di mungkin Raidis nanti mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut. Yang kedua, bentuk rukhsah puasa itu adalah mengganti kewajiban. Orang yang memang sudah nggak mampu puasa, sudah sepuh, tidak mungkin lagi dia bisa puasa, ya, karena sudah sepuh, nggak mampu puasa, kan nggak mungkin lagi muda. Jadi secara medis tidak mungkin lagi dia mampu puasa, bisa mengganti puasa dengan membayar fidyah. Satu hari, satu fidyah ini kalau diukur dengan on ini 0,6 ons, nggak sampai 1 kilo. 0,6, setengah kilo lebih sedikit. Cuma ada kata Al-Quran, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Kalau kamu bertatawu, menambahi, itu lebih baik. Artinya kewajibannya 1 mud 0,6 ons, tapi dikasih dihitung 1 kilo per hari, ya boleh, lebih baik itu. Boleh. Jadi per hari wajibnya 1 mud, ukurannya sekitar 0,6 on. Mau ngasih per hari 1 kilo, boleh nggak kira-kira? Boleh, karena yang diatur minimalnya, bahkan lebih baik. Fa huwa khairullah, itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum, tapi ingat kata Allah, berpuasa itu terbaik bagi kalian. Kalau masih kuat puasa, puasa. Kalau masih kuat mengganti dengan puasa, ganti dengan puasa. Jangan mentang-mentang kaya, kemudian cukup diganti dengan fidyah. Karena memang pada awalnya Bapak Ibu, bagi orang yang kaya, dia agak malas puasa, itu dibolehkan. Awalnya ini, boleh milih mau puasa atau bayar fidyah. Orang yang kaya banyak milih bayar fidyah. Saya kan kaya, banyak uang. Puasa capek. Hanya nggak milih puasa, milih bayar fidyah. Cuma ketika turun ayat 185 nanti, faman syahida minkum syahra falyasum, maka pilihan ini tidak boleh lagi. Nanti mungkin minggu depan insyaallah mudah-mudahan tidak ada halangan.
Jadi untuk puasa ada dua, rukhsahnya bisa mengganti di lain waktu atau mengganti dengan kewajiban lain, gitu ya. Jadi cuma saran dari ayat ini, kalau bisa ayo ganti dengan puasa, jangan ganti dengan bayar fidyah, karena puasa ini memberikan apa, khairul lakum in kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Nah, para jamaah berahmatullah, menutup pertemuan siang ini, ternyata ayat ini banyak sekali memberikan informasi dan inspirasi bagi kita. Bagaimana agar puasa kita menjadi indah, itu satu kuncinya, ayo terima dengan iman. Maaf ya. Kemudian yang kedua yang paling penting ini, ayo ketahui keutamaannya, fadilahnya. Semakin banyak kita tahu keutamaan puasa Ramadan, semakin gampang, semakin enteng kita melakukannya. Kenapa orang banyak masih beli mie jamu, padahal jamu itu pahit. Jamu loh pahit dibeli. Dicari malah. Beli. Jelas pahit dibeli. Kenapa? Karena ia tahu manfaat dari jamu itu. Pahit dibeli. Seandainya kita tahu apa yang ada di bulan Ramadan dan puasa Ramadan, kata Kanjeng Nabi, maka manusia itu latamanna an takuna sanatu kulluha Ramadan. Manusia akan berharap pada Allah, semoga semua hari satu tahun ini menjadi Ramadan, gitu kan. Nah, ayo mudah-mudahan Ramadan ini lebih bermakna, kita semakin giatkan. Karena khawatir Pak Bu bahwa Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir untuk kita. Ya. Amin. Mudah-mudahan kita mampu memberikan momentum ini menjadi momentum terbaik untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astagfirullahaladzim. Mari kita akhiri dengan sama-sama berdoa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.